Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat? Sehat. Bagaimana? Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Nah, sekarang coba lihat di bawah kolong mejanya apakah masih ada sampah atau tidak. Oh, simpan dulu tasnya. Coba lihat. Ya, bangun dulu sebentar. Bangun, rapikan pakaiannya. Iya, silakan duduk. Makasih. Iya. Kalau Ibu bilang selamat pagi. Allahu Akbar 3 kali ya. Kita ulangi. Selamat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Iya, semuanya sehat, sudah makan, sudah sarapan ya. Jadi, hari ini kita bisa menerima pelajaran dengan pikiran yang sehat. Hati yang senang, gembira, ceria, biar kita bisa menerima mata pelajaran hari ini dengan semangat. Semangatnya dari awal jam pertama sampai jam kedua tetap semangat. Iya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Semuanya berdoa. Ya, teman-teman, tutup siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Kasih, iya. Semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu. Nanti siapa yang tidak hadir, boleh diinfokan kepada Ibu ya. Abdul Haris. Ainun. Aisyah. Izin kemana Aisyah? Temannya yang lagi sakit, Bu. Ada suratnya? Oh iya. Al Faruk mana Al Faruk? Alpa. Kalau ketua kelas nanti usahakan kalau teman yang sakit ditanyakan keberadaannya. Boleh dikomunikasikan ke wali kelas. Iya. Kemudian Bayu hadir ya. Chandra hadir. Cinta ini ya. Citra Laura. Iya, hadir ya. Wijanatul Aulia tadi izin ya? Ada seleksi OSIS. Gadis Rizkia. Izin. Amel? Aulia? Hadir. Alamsa? Nurfiza? Iya. Kemudian yang terakhir Yusrin dan Yusran. Iya, di kelas ini kita punya anak kembar ya. Iya, semangat. Anak kembar. Iya. Hari ini mata pelajaran apa yuk? Ekonomi. Semalam harus lihat dulu jadwalnya sebelum ke sekolah. Ya, biar kamu tahu persiapkan buku masing-masing. Silakan keluarkan bukunya. Oke, sudah ya? Sudah. Materi kita kali ini tentang kelangkaan, keinginan, dan kebutuhan. Kelangkaan, siapa yang tahu kelangkaan materi minggu kemarin? Kelangkaan. Atau minggu sekarang tentang kelangkaan? Yang minggu kemarin atau hari ini? Yang hari ini. Jadi ketika guru berkata, materi kali ini adalah kelangkaan, berarti materi hari ini. Begitu, ya. Ya, sekarang kita masuki menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ayo semuanya berdiri ya, diikuti dengan semangat. Ayo berdiri. Ya kita ikuti bersama ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita
Pusaka Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Iya, silakan duduk. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih semangatnya hari ini, kalian luar biasa. Iya, siap. Kita kembali lagi ya. Satu nusa, Nah, kita menuju ke pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini kita masuk ke pertanyaan pemantik. Siapa yang bisa ya? Boleh angkat tangan. Ibu tanyakan satu soal. Apa yang kalian rasakan saat keinginan kalian tidak bisa terpenuhi? Mengapa hal ini terjadi? Ibu ingatkan, keinginan dan kebutuhan itu ada dua hal yang berbeda. Keinginan itu tidak perlu kita penuhi. Kalau kebutuhan wajib kita penuhi. Contohnya apa yo? Kebutuhan kalian. Yang pertama makan, kemudian pakaian, apalagi? Tidur. Iya. Kebutuhan terdiri dari kebutuhan pokok, primer, sekunder. Kebutuhan pokok itu seperti makan, minum, pakaian, perumahan wajib dipenuhi, itu namanya kebutuhan. Kalau keinginan kita bisa penuhi jika kita punya uang. Jadi tidak perlu kita penuhi. Kalau punya uang ya udah kita penuhi saja. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantiknya. Apa yang kalian rasakan? Keinginan kalian saat keinginan kalian tidak terpenuhi. Angkat tangan, ayo, siapa yang bisa? Ayo Lia, bisa enggak? sedikit kecewa ya. Ya, dari Aulia sedikit kecewa. Ada yang lain? Ayo, angkat tangan ya. Sedikit sedih. Tepuk tangan buat Abdul sama Aulia. Ya. Apa lagi? Amel. Ayo Amel. Amel. Ada yang sedih, ada yang kecewa. Apa? Enggak begitu kecewa Ibu. Kesal. Amel biasa aja. Karena masih ada di lain hari. Karena masih ada di lain hari. Kita cari uangnya dulu biar keinginan kita bisa terpenuhi semuanya. Biar tidak kecewa. Tepuk tangan buat kita semua. Iya, kalian luar biasa ya. Iya, berikutnya. Nah, siapa lagi? Masih ada nih kesempatan kedua. Kita berikan kepada yang belum menjawab. Tadi udah ada 4 orang, sekarang 2 orang lagi. Angkat tangannya. Ayo. Ayo mikir-mikir dulu ya. Ayo angkat tangannya. Angkat tangan. Ayo. Oh ya, yang di belakang, ayo. Kalau keinginan kita nggak tercapai, pasti rasanya nggak enak dan terpaksa menunda. Apa ini terjadi? Ini karena adanya kelangkaan, artinya alat pemuas kebutuhan kita, misalnya uang, waktu, dan barang jumlah terbatas. Padahal keinginan kita, misalnya membeli game baru, sepatu baru, atau liburan, jumlahnya tidak terbatas. Jadi kita harus Memenuhinya. Iya. dan melupakan keinginan yang lain. Iya, bagus, tepuk tangan. Yang pertama, karena adanya kelangkaan sehingga kita tidak bisa memenuhi semua keinginan yang kita inginkan. Ya kan? Ya. Tapi kemudian ada yang bisa juga kita penuhi, masalah seperti jalan-jalan, wisatawan atau beli sepatu, tapi harus cari uangnya dulu banyak-banyak. Ngerti nggak?
Iya. Oke. Berikutnya ya. Nah, sekarang kita ice breaking dulu biar bahagia, biar semangat, fresh otaknya pagi-pagi. Kita senam pinguing dulu. Semua berdiri. Semua ikut ya. Pakai escalator aja. Ada bonus aktivasi di jalan yang makan. Iya, ayo mulai semangat. Ayo. Amel boleh bantu saya sini, Aul? Sini, Aul. Ayo maju. Amel, sini. Ayo, semangat yuk. Ayo, semangat goyang-goyang. Ayo. Oke, sudah selesai. Kasih, silakan duduk kembali ya. Iya, berikutnya. Iya, kita memahami bagaimana memahami tentang kelangkaan ini. Boleh dilihat di layar masing-masing. Memahami konsep kelangkaan, bahasa Inggrisnya satiety, sangat membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih baik, terutama saat mengelola uang jajan. Ketika barang itu langka, kita bisa memikirkan bagaimana sih cara kita mengelola keuangan kita agar kita bisa mengeluarkan uang kita sesuai dengan kebutuhan yang sangat penting. Ya, terutama saat mengelola uang jajan atau memilih pendidikan, karena kelangkaan memaksa kita untuk membuat pilihan rasional yang menghitung biaya peluang. Ketika kita mau kuliah, harus sesuaikan dengan keuangan orang tua kita. Kita tidak bisa memaksa, karena keuangan keluarga itu sangat berperan penting dalam menentukan pendidikan kita di suatu saat. Misalnya nih, Amel, besok mau kuliah apa? Bisa kita nanti, ini ada dikatakan namanya biaya, menghitung biaya peluang. Biaya peluang itu adalah kita memilih salah satu tetapi membuang kesempatan yang lain. Contohnya Amel mau milih kuliah. Terus ada pilihan kedua, mau milih bekerja. Ketika Amel memilih, akan menghilangkan kesempatan yang lain. Kalau bekerja dengan gaji 1 juta, berarti kesempatan dia untuk menjadi sarjana hilang. Ketika dia memilih kuliah, kesempatan mendapatkan uang 1 juta per bulan dikalikan 12 hilang. Itu namanya biaya peluang. Ya kan? Paham enggak? Ada pertanyaan? Paham. Nah,
Yang pertama, bagaimana kita mengelola uang jajan. Itu namanya pilihan konsumsi. Boleh dilihat. Kelangkaan yang dihadapi dalam uang jajan adalah kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tapi uang jajannya terbatas sumbernya. Ayo, siapa yang bisa? Sumber dari uang jajan kalian dari mana? Ayo. Orang tua. Iya, jelas orang tua. Dapat berapa sehari? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 10.000. Jadi ketika kita ingin membeli sesuatu yang mahal di sekolah, kan ada jajan yang 5.000, ada yang 2.000. Tapi ada juga misalnya kita mau beli mie ayam yang 20.000, tapi bawa uangnya 10.000. Keinginan kita untuk makan mie ayam kita tunda dulu. Selama kita belum punya uang jajan itu. Ya kan? Ya enggak? Ya semangat dulu dong buat kita semua. Siapa yang tadi pagi udah belanja uang jajannya 10.000 tapi masih pingin makan yang enak-enak siapa? Ayo. Semuanya, iya. Tadi bawa berapa nak? Bawa 10, makan apa? Makan nasi sama salome. Nasi 5.000, salome 5.000. Terus minumnya gimana? Hilangkan dulu minumnya ya. Iya. Kalau minum itu bukan keinginan, karena minum itu adalah kebutuhan. Kalau setelah makan ya harus minum. Ya kan? Berarti apa keinginan yang harus kamu hilangkan? Satu. Makan salome. Itu bisa karena sudah makan nasi nih. Berarti makan salome ya udah nanti aja. Yang penting ada buat beli minum. Gitu. Deh. Hoi. Lanjut ya. Nah, sekarang memilih pendidikan. Pendidikan itu investasi kita di masa depan. Ketika kita sekolah, miliki pendidikan, selain kita dihargai oleh masyarakat, tetapi apalagi kita bisa mencari pekerjaan dari pendidikan yang kita miliki. Misalnya Ibu Lia nih, pendidikannya sarjana pendidikan. Kalau saya tidak sarjana, saya mau melamar jadi guru di SMA Negeri 2 Dompu, saya nggak diterima. Ya kan? Ya. Karena saya sarjana, saya bisa diterima di SMA Negeri 2 Dompu, kemudian setelah saya bekerja, saya mendapatkan uang atau gaji. Gaji buat apa? Untuk kebutuhan. Kalau lebihnya, memenuhi keinginan dan juga menabung. Ya. Ya kan? Ya enggak? Iya, bagus. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami kelangkaan, kebutuhan, dan keinginan. Selanjutnya, nah, dimensi yang kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah dimensi profil lulusan yang dicapai. Yang pertama, penalaran kritis. Yang kedua, tiga, kolaborasi. Keempat, kelima, komunikasi. Ya, siap. Teknik penilaian yang kita lakukan adalah yang pertama, asesmen diagnostik atau asesmen awal. Kemudian asesmen formatif dalam proses pembelajaran kita, yaitu nanti saat kalian proses berdiskusi nanti ya. Iya. Nah, sekarang kita putar video dulu. Kita nonton dulu nih video tentang kelangkaan gas LPG.
Ini fenomena yang kita alami di masyarakat ya. Buat ibu-ibu ini. Nah, kalian amati, boleh menulis apa hasil pengamatan kalian, kemudian kita ceritakan. LPG di Jalan Inspeksi Selipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat terjadi sejak 2 hari terakhir. Ini terjadi setelah pada 1 Februari 2025, pemerintah resmi melarang penjualan gas bersubsidi ini di pengecer dan hanya bisa dibeli di resmi Pertamina. Nah, apa tanggapan pemerintah atas adanya antrian ini dan apa dampaknya pada warga? Sejak Selasa 4 Februari 2025 pagi, warga mengantri untuk membeli LPG 3 kg di salah satu pangkalan Pertamina di Palmerah, Jakarta Barat. Pemerintah yang sempat melarang pedagang eceran untuk menjual LPG 3 kg membuat gas bersubsidi ini hanya bisa dibeli di pangkalan resmi PT Pertamina. Pembelian pun dibatasi maksimal 1 tabung gas per orang. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua warga kebahagiaan. Namun, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, tabung gas 3 kg sudah habis dijual. Habis ya. Di lokasi berbeda, salah satunya di Jalan Restoran Penunjuk, Jakarta Barat. Pemilik pangkalan Julhijjah mengaku belum mendapat pasokan LPG 3 kg sejak 2 hari terakhir. Ia pun mengaku sudah tidak menjual gas kepada pengecer sesuai dengan aturan pemerintah. Kalau boleh itu ada maknanya itu dari awal tahun, cuma kalau dari nggak boleh itu pengecer dari tanggal 1 Februari. Biasanya pasti jual ya. Biasanya jual kirim ke warung-warung ke pengecer, tapi sekarang udah nggak bisa lagi, harus khusus ke rumah tangga. Itu juga harus 1 orang, satu tabung, 1 KTP. Iya, itu peraturannya. Tapi kalau pasokannya sendiri lancar nggak? Pasokan sih lancar, cuma pembelinya itu yang banyak. Tapi agak kurang juga sih, biasanya sekali 100 jadi kurangin jadi 700, nggak seperti biasanya. Biasanya lancar setiap tuh ada 100, nah terus ini enggak, dari Januari udah kurang jadi kurang 700 atau 600, jadi kurang juga semuanya. Beli tambah banyak. Iya, tambah banyak. Iya, sudah ya? Iya. Siapa yang pernah merasakan antri gas? Terus, pernah ya? Dikasih atau enggak? Nggak dikasih, harus bawa apa? Iya, belum ada KTP. Iya. Nah, sekarang kita analisa hasil dari video yang kalian amati. Yang pertama, apa yang menyebabkan kelangkaan gas LPG ini terjadi? Yang kedua, apa dampaknya bagi kita? Ya, 1 orang ya. Sebutkan namanya, kemudian Nama Mila. langsung menjawab. Dampak buat kita itu pertama, hidup jadi mahal dan ribet. Coba deh, kita yang harusnya bisa beli gas melon harga 18, terpaksa harus beli 30.000 atau bahkan lebih karena langka. Ini namanya harga jadi nggak wajar. Uang jajan atau uang belanja ibu kita yang harusnya bisa buat beli kebutuhan lain, malah habis buat beli gas mahal. Kalau ibu kita punya usaha kecil, modalnya pasti membengkak. Dan akhirnya harga makanan yang dia jual ikut naik juga. Jadi, kantong kita ikutan kebakar meskipun kita enggak salah apa-apa. Iya, ada tambahan, tepuk tangan yang meriah buat teman kalian. Ada tambahan enggak? Ada dari Amel? Amel? Oh iya, coba Amel ya. Kita ambil 2 jawaban. Dampaknya itu nggak adil dan bikin repot banget di rumah. Kalau gas langka, ibu kita harus buang-buang waktu buat antri panjang di pangkalan gas. Atau bahkan harus keliling desa buat nyari gas. Waktu yang harusnya buat masak atau istirahat malah habis buat nyari barang langka. Yang paling parah, subsidi yang harusnya buat orang miskin malah dinikmati sama orang yang seharusnya beli gas non-subsidi. Ini bikin kesenjangan sosial makin kelihatan. Kita yang susah jadi makin susah, sementara yang kaya makin enak karena dapat barang murah
yang bukan haknya. Itu namanya subsidi disalahgunakan. Iya, tepuk tangan buat Amel. Memang fenomena gas langka ini luar biasa, membuat kita sangat miris ya, melihat orang tua kita, ibu kita, dan ibu juga sendiri selalu pindah-pindah kios, pindah-pindah tempat, pindah-pindah kelurahan malah untuk mencari gas yang langka. Ada kadang, tapi mahal. Seharusnya harga berapa? 18.000 di pangkalan. Jadi berapa? Jadi 30. 30. Bahkan lebih dari Sampai 40.000, 45.000. 40.000, 45 ada ya, 50 sampai kisaran 50.000. Iya, memang kelangkaan gas LPG. Kelangkaan, penyebab dari kelangkaan adalah tergantung dari sumber daya alam yang ada. Misalnya bisa saja langka apa? Beras. Bisa juga air. Kok Bu, air nggak langka ke daerah kita? Bisa langka tergantung daerahnya, musimnya. Kadang karena keadaan alam, misalnya banjir, menyebabkan tidak adanya pasokan air bersih, gempa bumi, semua alat-alat rusak, ya kan? Ya. Iya enggak? Iya. Iya. Iya, berikutnya. Nah, sekarang saatnya kita diskusi bagi 4 kelompok. Kemudian nanti saya akan bagikan LKPD yang sudah saya siapkan. Nanti anak-anakku yang perempuan menghitung dulu dari nomor 1 sampai nomor 4, kemudian yang laki-laki nomor 1 sampai nomor 4, yang menghitung 1 kumpul dengan nomor 1, menghitung 2 kumpul dengan nomor 2, menghitung 3 kumpul dengan nomor 3, yang menghitung 4 kumpul dengan nomor 4. Kemudian setelah itu kita presentasi. Semua anak harus ke bagian presentasinya. Tidak boleh hanya 1 orang yang aktif. Oke? Ya, sekarang kita menghitung. 1, 2, 3, 4. 1. 3. Yang cewek dulu. 3, 4, 1. 2. Iya, sekarang yang cowok 3. 3. Ya. 1, 2, 3, 4. Sekarang nomor 1, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Sudah ya? Belum? Ya, sudah. Sekarang berkelompok. Kelompok 4 di Cepet tuh. Bangun. Udah, kelompok. ada kelompok Oh, iya. 3 di sini. Ya, jangan di situ. Di sini aja kan fit. Ya, Ibu berikan waktu 15 menit. Kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2 sana. Yang kelompok 3 di sana. Dibagi masing-masing 4 aja ya. Kakak di sana aja. Jangan, enggak usah di tengah itu, Nak. Di sana aja. Ambil tempat kosong. Sini aja. Di sini, Nak. Kelompok 1 berapa ini? 1, 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Sini, di sini. Nah. Yang ini mana lagi? Ya sudah, pas ya. Ya silakan dikerjakan.
Ya, sisa waktu 5 menit lagi ya. Setelah itu kelompok 1 maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masih sisa waktu 5 menit. Ya, yang sudah sebentar lagi ya. Dari kelompok 1 dulu. Kelompok lain mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok yang akan maju. Lalu akhir. Bima. 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 Ya sudah ya, waktunya sudah habis. Silakan anakku dari kelompok 1 semua hadap ke depan. Nanti dari kelompok lain boleh mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Ya silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari kasus di atas, kategorikan 3 pos pengeluaran tersebut ke dalam kebutuhan atau keinginan. Jelaskan alasannya. Pos pengeluaran, kategori atau kebutuhan atau keinginan. Alasan, ponsel pintar terbaru, susu formula khusus, tagihan listrik.
Ponsel pintar. Alasannya bukan hal yang mendesak untuk kelangsungan hidup atau fungsi dasar keluarga. Tujuannya lebih kepada mengikuti tren atau pemuasan gaya hidup. Ponsel lama, jika ada, masih bisa digunakan untuk fungsi komunikasi dasar atau daring. Susu formulasi khusus. Kebutuhan primer atau dasar untuk kelangsungan hidup dan kesehatan anak bungsu. Kekurangan susu dapat membahayakan gizi dan kesehatan anak. Tagihan listrik, kebutuhan sekunder, tetapi mendesak. Listrik merupakan alat pemuas kebutuhan modern yang esensial untuk penerangan, penyimpan makanan, kulkas, dan menjalankan fungsi rumah tangga lainnya. Pembayaran wajib agar tidak diputus. Situasi ini termasuk kelangkaan atau bisa kita sebut scarcity. Mengapa? Kelangkaan terjadi karena alat pemuas kebutuhan dana 800 lebih kecil, terbatas daripada total kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi, yakni 2 juta ditambah 500 ditambah 300. Jadi totalnya 2.800.000. Dengan dana hanya 800, Pak Bima tidak dapat memenuhi semua pos pengeluaran yang ada. Kelangkaan ini memaksa Pak Bima untuk memilih, mengorbankan sebagian keinginan atau menentukan skala prioritas yang paling rasional untuk berkelangsungan hidup keluarga. Ya, berikutnya. Penentuan prioritas utama secara rasional. Prioritas utama yang harus dipilih Pak Bima secara rasional ekonomi adalah 1. Susu formal khusus 500.000 karena ini adalah kebutuhan primer dan menyangkut kesehatan atau kelangsungan hidup anak. 2. Tagihan listrik 300.000 karena ini adalah kebutuhan sekunder yang mendesak dan wajib dibayar untuk menghindari sanksi pemutus yang mengganggu kegiatan rumah tangga. 3. Ponsel pintar terbaru 2 juta rupiah ditunda atau dibatalkan karena merupakan keinginan dengan total dana yang dibutuhkan untuk dua kebutuhan mendesak ini 500.000 tambah 300.000 sama dengan 800.000. Jumlah ini tepat sesuai dengan dana yang dimiliki Pak Bima, sehingga pilihan ini adalah yang paling rasional dalam kondisi kelangkaan dana. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apakah Ya, ada yang bertanya? ya, sebentar dulu dong Amel. Jangan dulu ditanya dong, kan masih salam ya. Ya, presentasi kelompok 1 segitu aja ya. Ya. Ya, ada pertanyaan. Dari kelompok mana? Ya, silakan memperkenalkan diri. Sebutkan macam-macam keinginan manusia. Sebutkan macam-macam keinginan manusia. Izin menjawab, jalan-jalan, ponsel, susu, dan listrik. Bisa Gimana, diterima? Terima kasih atas jawabannya. Ya, Terima cukup kasih kembali. 1 pertanyaan saja ya. Ya. Berhubung waktu kita sebentar lagi pulang nih. Iya. Udah ya? Cukup ya? Ya, berikan aplaus yang meriah buat kelompok 1. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang saatnya kelompok 2. Iya, kelompok 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 ingin menganalisis kelangkaan sumber daya alam dan faktor penyebab. Studi kasus 2, konflik lahan di sawah Dompu. Petani di sebuah desa di Dompu memiliki luasan sawah yang terbatas. Di saat yang sama, pengembang perumahan menawarkan harga tinggi untuk membeli sebagai besar sawah tersebut guna dijadikan kompleks perumahan. Petani menolak karena mereka membutuhkan sawah sebagai sumber mata pencarian dan ketahanan pangan. Namun permintaan pembangunan perumahan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Dompu. Pertanyaan analisis dari perspektif ilmu ekonomi, bagaimana pertambahan jumlah penduduk faktor demografi memperparah masalah kelangkaan sumber daya alam tanah di Dompu. Dari perspektif ilmu ekonomi, pertambahan jumlah penduduk memperparah masalah kelangkaan lahan karena meningkatkan permintaan ganda. Semakin banyak penduduk, semakin besar kebutuhan pangan, sehingga sawah tidak boleh berkurang. Dan semakin besar kebutuhan papan atau tempat tinggal, sehingga menuntut alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan. Ketidakseimbangan. Pertumbuhan kebutuhan permintaan lahan jauh lebih cepat daripada ketersediaan lahan. Penawaran lahan yang statis sehingga jurang kelangkaan melebar dan memicu kenaikan harga serta konflik alokasi lahan. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, ada pertanyaan dari kelompok 2? Untuk hasil diskusi kelompok 2 ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Iya, tepuk tangan yang meriah. Udah semakin jelas. Iya, kemudian kelompok 3, silakan. Ini kita masuki studi kasus ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Fitri, siswa kelas 10 SMA 2 Dompu, lulus dengan nilai yang sangat baik. Ia dihadapkan pada dua pilihan utama. Pilihan A, menjalankan kuliah di Fakultas Kedokteran di Mataram dengan total biaya 4 tahun sebesar 250 juta dan peluang penghasilan tinggi di masa depan. Pilihan B, langsung bekerja di bank lokal Dompu dengan gaji awal 3 juta per bulan, sehingga ia bisa membantu ekonomi keluarga lebih cepat. Fitri memilih pilihan A. Jelaskan mengapa Fitri meskipun menghadapi biaya peluang yang besar. Secara rasional, pemilih pilihan A, kuliah kedokteran, hubungkan dengan konsep kebutuhan masa depan. Simik. 3. Rasionalitas. 3. Rasionalitas kualitas pilihan A. Fitri meskipun menghadapi biaya peluang yang besar secara rasional memilih pilihan A, kuliah kedokteran, karena ia melihat nilai jangka panjang yang lebih besar. Rasionalitas didasarkan pada pemenuhan kebutuhan masa depan, yaitu 1. Potensi penghasilan tinggi. Kuliah kedokteran memberikan prospek karir dan pendapatan yang jauh lebih tinggi di masa depan dibandingkan gaji awal bank yang dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih kompleks di masa depan.
Dua, peningkatan human capital, investasi dalam pendidikan kuliah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM Fitri yang akan meningkatkan nilai jualannya dan memperluas kesempatan kerja di masa depan. Tiga, kebutuhan aktualisasi diri. Pilihan ini juga memenuhi kebutuhan pribadi untuk meraih cita-cita dan profesi yang festival. Ada pertanyaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum menutup, apa ada pertanyaan? Siap, sudah jelas. Baik, itu saja mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Kemudian kelompok terakhir, kasus keempat. Ya, silakan. Mik. Tuh, sana. Kesana lagi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baca. Yang langsung akan dibacakan oleh Ainun Ramadhani. Kualitas pendidikan dan tenaga kerja lokal. Sebuah perusahaan teknologi informasi atau TIK membuka cabang di Dompu. Perusahaan membutuhkan 10 orang staf TIK staf IT yang mahir dalam coding dan desain jaringan. Namun, setelah melakukan proses seleksi, perusahaan hanya menemukan 3 pelamar lokasi Dompu yang memenuhi kualifikasi. Akibatnya 7 posisi lainnya harus diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah atau bahkan luar negeri. Fenomena ini menunjukkan adanya kelangkaan tenaga kerja terampil di Dompu. Pertanyaannya, jelaskan mengapa kebutuhan perusahaan terhadap 10 staf IT tidak dapat dipenuhi oleh alat pemuas yang tersedia. Ya, analisisnya ya. Ya. Nomor 3. 1. Kebutuhan dan alat pemuas SDM lokal. Kebutuhan perusahaan terhadap 10 staf IT tidak dapat terpenuhi oleh alat pemuas SDM lokal yang tersedia karena adanya ketidaksesuaian kualitas. Kebutuhan perusahaan. Kebutuhan akan 10 orang. Kebutuhan perusahaan. Kebutuhan akan 10 orang dengan keterampilan IT level tinggi. Alat pemuas. Ketersediaan SDM hanya memiliki keterampilan IT level dasar atau menengah. Soal nomor 2. Jika Anda adalah kepala sekolah SMA 2 Dompu, solusi jangka panjang apa yang Anda terapkan dalam kurikulum sekolah untuk mengurangi kelangkaan SDM terampil di masa depan? Wow. Ayo. 2. Solusi jangka panjang dalam kurikulum sekolah SMA Negeri 2 Dompu. Sebagai kepala sekolah SMA Negeri 2 Dompu, solusi jangka panjang dalam kurikulum untuk mengurangi kelangkaan SDM terampil di bidang IT adalah dengan meningkatkan human capital, modal manusia melalui Human capital. 1. Pembukaan program keahlian atau mata pelajaran pilihan spesifik. Menambahkan mata pelajaran pilihan yang mendalam, bukan sekedar TIK dasar, seperti dasar-dasar programan, coding atau jaringan dan keamanan digital sejak fase kelas 10. 2. Kemitraan industri dan sertifikasi. Mengadakan ekstrakurikuler atau program magang singkat wajib. Bekerja sama dengan perusahaan IT lokal atau startup Dompu.
Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis dan memperoleh spesifikasi dasar yang diakui industri sebelum lulus. 3. Penguatan guru bidang IT. Mengirimkan guru TIK untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi terkini di luar daerah agar pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan di sekolah relevan dengan kebutuhan industri teknologi saat ini. Mungkin itu saja dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ada yang ingin bertanya? Iya, silakan bertanya. Tidak ada. Iya. Ya, baik, terima kasih. Iya, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Ya, kalian sungguh luar biasa di siang ini ya. Dari tadi sudah membahas 4 kasus. Kemudian berikutnya kita ice breaking dulu dong. Ayo bangun. Biar pusingnya hilang. Iya, silakan. Ice breaking dulu. Ice breakingnya tepuk cinta. Bisa enggak? Ada yang bisa enggak? Kita contohkan dulu ya. Tepuk cinta. Jika ibu bilang seperti itu, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Iya. Ulang ya. Semangat, harus semangat. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. 1, cinta ekonomi. Iya, kita tambah lagi cinta ekonominya. Ulang. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta ekonomi. Aduh, panjang sekali ya. Silakan duduk. Terima kasih. Kalian anak-anak hebat, luar biasa. Semuanya aktif dan semangat. Materi dari tadi ya, dari jam pertama tadi. Iya, sekarang saya berikan kesempatan kepada kalian untuk mengajukan pertanyaan. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang bisa yang mau bertanya, ayo. Ya, silakan. Bu, bedanya kebutuhan dan keinginan, ponsel itu termasuk yang mana? Soalnya sekarang akan belajar juga pakai ponsel. Iya, pertanyaannya adalah apa sih perbedaan dari keinginan dan kebutuhan? Terus ponsel itu termasuk kebutuhan atau keinginan sih? Nah, siapa yang bisa membantu Ibu? Ayo. Apa itu keinginan? Apa itu kebutuhan? Silakan angkat tangan. Kasih. Ya, kebutuhan apa? Keinginan apa? Yuk. Kebutuhan adalah hal yang wajib ada untuk kelangsungan hidup atau fungsi dasar, misalnya makan, pakaian, tempat tinggal. Keinginan adalah hal yang memperindah hidup, tapi tampaknya kita tetap bisa bertahan, misalnya sepatu branded atau mobil mewah. Ponsel itu unik. Fungsi dasarnya komunikasi adalah kebutuhan, tetapi fitur dan model terbarunya, misalnya iPhone seri terbaru, adalah keinginan. Ya, berarti kesimpulannya adalah keinginan itu bisa terpenuhi atau tidak, kebutuhan itu adalah wajib terpenuhi. Kalau ponsel berarti keinginan. Ya? Ya. Bisa semuanya? Bisa. Siap. Nah, sekarang Ibu ajukan pertanyaan untuk evaluasi. Sejauh mana saya berhasil memfasilitasi siswa untuk
mengaitkan antara kelangkaan biaya peluang dalam studi kasus yang kalian bahas tadi. Nah, kita menggunakan metode project based learning. Artinya adalah dalam pembelajaran kita kali ini kita menemukan kasus apa yang akan kita bahas. Problem based learning, bukan project. Ya. Nah, tadi sudah disiapkan LKPD-nya. Nah, kemudian kita masuki apresiasi. Bagaimana hasil diskusi kelompok tadi? Bagaimana? Menyenangkan tidak? Sudah paham? Sudah. Iya, kalian itu anak-anak ibu yang sangat hebat, bisa bekerja sama dengan baik. 5 profil itu bisa kalian penuhi ketika kalian berdiskusi, ya kan? Ya. Apa yang bisa kalian rasakan? Bisa bekerja sama. Apalagi? Bisa berkomunikasi. Bisa berkomunikasi, apalagi? Kreativitas kalian. Ya, Bu. Ya kan? Ya. Apalagi? Saling membagi ide, saling membantu. Saling mengambil keputusan yang mana yang harus kalian jawab dari studi kasus tadi. Ya enggak? Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang kita refleksi hasil dari mata pelajaran kita dari tadi. Siapa yang bisa angkat tangan? 1 orang. Refleksi, ya Lia, Aul. Mari kita luangkan waktu sebentar untuk merefleksikan pelajaran belajar kita hari ini. Dari semua studi khusus yang kita bahas Studi melalui kasus. Ya, studi kasus. Studi kasus yang kita bahas, mulai dari rebutan lahan di Dompu hingga dilema uang jajan. Apa pelajaran terpenting yang kalian dapatkan? Coba pikirkan, apakah kalian sekarang lebih mudah membedakan mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang hanya keinginan? Dan yang paling utama, bagaimana pemahaman tentang kelangkaan ini akan mengubah cara kalian mengelola uang, waktu, atau bahkan memilih jurusan di masa depan. Semoga kalian menyadari bahwa setiap pilihan dalam hidup selalu mengandung biaya peluang yang harus diperhitungkan. Iya, sekarang lanjut. Kesimpulannya, dari pembelajaran tentang kelangkaan adalah kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, berhadapan dengan sumber daya yang terbatas, sehingga kita terpaksa untuk membuat pilihan rasional dan mempertimbangkan biaya peluang di setiap keputusan. Iya, terima kasih Kakak Aul. Ya, terakhir sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, saya memberikan motivasi kepada kalian semua untuk tetap semangat belajar, untuk tetap masuk sekolah apapun kondisinya, walaupun keinginan dan kebutuhan kalian belum terpenuhi, seluruhnya oleh orang tua kalian, tetaplah rajin belajar, tetap semangat, tetap datang pagi-pagi, tetap rapi dan harus tetap mandi, makan. Kemudian pulang, makan lagi dan sholat. Iya. Bagaimana? Semangat? Semangat. Ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Silakan berdoa dulu, pimpin doa di situ, di kursi saja, agar mengakhiri pertemuan kita kali ini. Silakan, ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mari. Berdoa.
Ya, sebelum saya mengakhiri mata pelajaran kali ini, silakan pelajari terlebih dahulu materi kebutuhan manusia untuk minggu depan. Kalian baca dulu, biar ketika kita melakukan diskusi kalian lebih bisa dan lebih semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.